Hai, Assalamualaikum rekan si bambu. Slow living di desa belakangan ini jadi gaya hidup yang makin banyak dilirik orang. Soalnya di tengah dunia yang serba cepat dan bikin lelah, siapa sih yang gak pingin hidup lebih pelan, lebih tenang, dan lebih dekat dengan alam? Nah, itulah yang dipilih klien kami satu ini nih. Alih-alih berlahan di tengah hiruk pikuk kota, ia justru ingin rumah di pinggiran demi hidup yang lebih tenang. Penasaran seperti apa cerita lengkapnya? Ini dia cerita rumah Lelana, menciptakan ketenangan bersama alam. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan cerita rumah lainnya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Rekan si bambu, di rumah kali ini berdiri di atas lahan 200 meter persegi dengan luas bangunan 230 meter persegi. Berlokasi di Sleman, Yogyakarta, pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha muda yang memutuskan membangun rumah impiannya di atas sebuah lahan bekas sawah di kawasan Ngaglik, Sleman. Baginya rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi juga menjadi saksi perjalanan keluarga untuk terus tumbuh dan proses menjadi lebih baik. Sayangnya, mewujudkan itu bukan perkara yang sederhana. Lahan yang dulunya sawah tentu butuh treatment khusus sebelum bisa dibangun jadi hunian yang layak. Belum lagi, cuaca di daerah ini cukup panas menyengat, sehingga desain rumah harus benar-benar dipikirkan agar rumah tetap nyaman dihuni. Nah, tantangan itu bukan cuma soal mengubah sawah jadi rumah, karena menghadirkan rumah yang tetap sejuk di tengah cuaca panas tanpa harus selalu bergantung pada pendingin ruangan bukanlah hal yang bisa dicapai begitu aja. Belum lagi itu nih, ada keinginan yang lebih dalam, keinginan untuk punya rumah yang benar-benar teduh dan menenangkan, tempat untuk pulang dari hiruk pikuk dunia luar dan menikmati waktu bersama keluarga. Karena di tengah zaman yang serba cepat, punya satu ruang teduh dekat dengan alam justru bisa jadi kemewahan yang semakin langka. Maka dari itu, penting buat tahu cerita klien sebelum desain rumah dibuat. Karena dari cerita itulah lahir rumah yang sesuai keinginan pemiliknya. Karena kalau enggak, rumah yang harusnya jadi tempat teduh untuk pulang bisa jadi malah terasa panas dan pengap. Suasana alami khas sawah yang dulu ada pun bakal hilang, berganti jadi bangunan yang justru menjauhkan penghuninya dari alam. Sayang banget kan? Nah rekan si bambu, dari cerita klien tadi lahir sebuah hunian yang diberi nama Rumah Lelana. Nama Lelana berasal dari bahasa Jawa yang berarti berkelana, berjalan, atau mencari yang mencerminkan sebuah perjalanan batin manusia. Rumah Lelana dimaknai sebagai simbol perpindahan dari hiruk pikuk kehidupan menuju ketenangan. Dari suasana panas menuju teduh menghadirkan rasa nyaman dan penuh makna bagi penghuninya. Konsep desain Rumah Lelana lahir sebagai jawaban atas problem yang sempat dimiliki pemilik yang khawatirkan. Tantangan cuaca panas dijawab lewat langgam modern tropis kontemporer dengan bukaan lebar, sehingga rumah tetap sejuk dan terang tanpa banyak mengandalkan pendingin ruangan. Keinginan untuk dekat dengan alam dijawab lewat kehadiran vegetasi yang melimpah, dinding tanaman yang merambat di sisi carport, hingga teras dengan kolam gemercik yang menghadirkan suasana teduh dan menenangkan. Dan kecintaan pemilik pada keluarganya serta hewan peliharaannya dijawab lewat ruang-ruang khusus, mulai dari ruang bermain hingga ruang khusus untuk kucing kesayangan. Penasaran gimana detail selengkapnya? Yuk langsung aja kita bahas. Fasad rumah ini mempertemukan 3 lapisan material yang masing-masing bercerita. Di lantai atas, bilah kayu vertikal berderet rapat membentuk tabir yang menyaring cahaya sekaligus jadi mahkota visual bangunan. Di bawahnya, hamparan bata ekspos berwarna terakota memancarkan kehangatan yang membumi dan autentik. Sementara dinding penuh vegetasi di sisi carport jadi penyeimbang alami di antara kerasnya material, jadi seolah-olah alam sedang memeluk rumah ini dari luar. Gimana? Mau punya rumah kayak gini? Langsung aja hubungi Minbo via WhatsApp. Di balik pagar, ada area carport yang menyambut setiap pemilik pulang. Area ini cukup luas, serta punya proteksi yang cakep dari panas dan juga hujan. Begitu melewati carport, langkah pertama ke teras langsung disambut pemandangan yang jarang ditemukan di rumah perkotaan. Koridor yang terbuka panjang ini dibingkai dinding bata di satu sisi dan deretan tanaman berdaun lebar yang rimbun di sisi lain. Perpaduan itu menciptakan lorong hijau yang bikin serasa berjalan di antara alam dan arsitektur sekaligus.
Ada juga elemen air yang mengalir tenang di sisi koridor. Suara gemerciknya yang lembut bikin teras ini bukan cuma area transisi, tapi jadi ruang dekompres pertama setelah seharian beraktivitas. Vibes-nya adem banget kan? Sementara itu diberikan juga nih spot duduk beserta meja kopi, sehingga area ini bisa jadi spot ngopi atau menyambut tamu yang ingin silaturahmi. Selanjutnya ada musola. Lantai kayu solid menciptakan suasana hangat. Palet warna abu hangat dan kayu natural menjaga suasana tetap meditatif dan tenang. Cocok untuk menjawab panggilan sholat saat azan berkumandang. Lalu ada toilet. Selain sebagai area sanitasi, ruang ini juga punya looks yang menarik. Berkat kombinasi bata expose, keramik putih, serta motif floral yang vintage. Sekarang kita masuk nih, udah siap belum? Ini dia ruang keluarganya. Ruang ini jadi pusat dari semuanya. Volume yang besar langsung terasa menyambut semua dengan lapang dan hangat. Ketinggian plafon yang mencapai 2 lantai menciptakan ruang bernapas yang benar-benar lega. Yang bikin makin adem vibes-nya, ada pintu geser kaca yang lebar di sisi belakang. Pintu ini mempertemukan ruang keluarga dengan taman samping sekaligus jadi batas yang seamless antara area dalam dan area luar ruangan. Nextnya ada ruang makan yang mengalir langsung dari ruang keluarga tanpa sekat. Meja makan kayu solid dengan kursi anyaman rotan membentuk komposisi yang hangat dan nyaman, membuat momen makan bersama jadi lebih berharga. Kemudian ada dapur yang transisinya terasa mulus dari ruang makan. Dapur ini punya island yang juga dilengkapi dengan meja. Jadi selain untuk memasak, fitur ini juga berfungsi sebagai meja makan kasual. Pas banget buat sarapan cepat atau ngobrol santai pas istri lagi nyiapin makanan. Sekarang kita keluar buat cek taman sampingnya nih. Area ini dihiasi dinding air vertikal yang mengalir tenang di balik material gelap. Ada juga vegetasi yang rapat, menciptakan terowongan hijau sejuk bahkan saat di siang hari. Dan yang paling menarik, di ujung koridor ini ada area khusus untuk kucing kesayangan pemilik. Jadi di rumah ini, Anambul pun punya tempat spesialnya sendiri. Next, kita cek kamar tidur tamunya. Kamar ini menunjukkan bahwa kesederhanaan bisa jadi kemewahan tersendiri. Palet putih dan kayu yang mendominasi menciptakan suasana bersih dan lapang khas Japandi. Jauh dari kesan generik kamar tamu pada umumnya. Venetian blind kayu pada jendela menyaring cahaya jadi garis-garis hangat yang jatuh di lantai. Lemari yang dipadukan rak display terbuka pun memberikan fleksibilitas fungsional bagi tamu yang singgah. Rekan si Bambu, sekarang kita naik ke lantai 2. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan konten si Bambu Studio yang lainnya. Oh ya, area tangga ini juga tampil sebagai galeri perjalanan keluarga yang paling jujur di seluruh rumah. Dinding bertekstur gelapnya jadi kanvas bagi puluhan bingkai foto hitam putih yang mengabadikan perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Oke, lanjut ke area lainnya. Sesampainya di lantai 2, ada area kerja yang menyatu dengan area gym. Meja besar dan rak buku rendah dikelilingi elemen personal yang kuat. Mulai dari piringan hitam yang terpajang hingga karya seni abstrak di panel kayu. Suasananya jadi hidup dan punya kepribadian yang khas. Tempat yang pas untuk fokus mengerjakan sesuatu. Nah, ini dia ruang favorit sang anak. Apalagi kalau bukan area bermain. Aksen dinding biru tua yang kuat jadi latar bagi rak buku built-in yang penuh warna. Deretan buku cerita dan mainan tersusun rapi mengajak sang anak untuk selalu penasaran saat bermain di dalamnya.
Selanjutnya ada toilet sebagai akses sanitasi di lantai 2 ini. Letaknya cukup strategis karena ada di dekat jantung rumah. Sekarang kita cek kamar anaknya nih. Kamar tidur ini hadir dengan keberanian yang jujur dan menyenangkan. Dominasi warna pink yang feminim ini cocok banget dengan karakter sang anak. Lemari built-in berkapasitas besar tetap tampil playful, memastikan semua barang tersimpan rapi tanpa mengorbankan karakter ruang yang ceria. Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar mandi dalam dengan tema ceria yang selaras. Cantik banget kan? Nah, sampailah kita di kamar utamanya, ruang paling personal di rumah ini. Kamar ini hadir tanpa perlu banyak penjelasan karena ia langsung berbicara begitu pintu dibuka. Motif geometri berlian dipadu tekstur kain lembut jadi titik fokus yang kuat namun gak berlebihan. Cove lighting yang mengelilingi seluruh tepi plafon memancarkan cahaya hangat yang merata, menciptakan suasana yang jauh lebih menenangkan. Kombinasi warna krem, putih lembut, dan motif kayu bikin kamar ini terasa seperti tempat yang paling tepat untuk tubuh benar-benar beristirahat. Kamar ini juga dilengkapi walk-in closet dengan pintu geser kaca bening, membuat seleksi busana setiap pagi jadi ritual yang menyenangkan secara visual. Dan tentu ada kamar mandi pribadinya ya. Bathtub freestanding berbentuk organik berdiri anggun sebagai pusatnya, jadi simbol bahwa mandi ini bukan sekedar rutinitas, tapi ritual perawatan diri yang layak dinikmati dengan tenang. Siapa nih di sini yang mau punya kamar kayak gini? Coba komen ya. Rekan si Bambo, ternyata masih ada satu lantai lagi nih. Yuk naik ke lantai 3. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok si Bambo Studio ya, biar selalu update seputar solusi perencanaan dan inspirasi hunian dari kami. Oke, langsung aja kita lanjut. Ini dia spot rahasia untuk nyantai dan vibing, apalagi kalau bukan rooftop. Decking kayu komposit yang luas membentang di bawah langit terbuka, mengundang penghuni untuk keluar dan merasakan ruang yang tak terbatas. Dari ketinggian ini, rumah terasa utuh, spot yang pas buat menikmati sore bersama keluarganya. Terakhir ada area servis nih, ruang yang didesain khusus untuk menjawab kebutuhan rumah tangga di rumah ini. Demikianlah cerita rumah Lelana. Selama 1 dekade, si Bambo Studio telah menemani banyak keluarga merangkai mimpi menjadi ruang tinggal yang penuh makna. Kamu pun bisa mewujudkan hunian impian seperti klien kami yang satu ini. Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami, karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.